Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kitab Mazmur. Pelajaran ke-7, Kasih Setiamu Besar Sampai ke Langit. Rabu, 14 Februari. Puji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Bacalah Mazmur 113 dan 123. Dua aspek berbeda apakah dari karakter Allah yang digambarkan dalam Mazmur ini? Mazmur 113 dan 123 memuji keagungan dan belas kasihan Tuhan. Keagungan Tuhan dinyatakan dalam kebesaran namanya dan di tempat tinggi tahtanya, yang di atas segala bangsa dan di atas langit. Siapa seperti Tuhan Allah kita adalah pernyataan iman bahwa tidak ada kekuatan di dalam atau di luar dunia yang dapat menantang Allah Israel. Ketinggian yang tidak dapat didekati di mana Tuhan tinggal diilustrasikan melalui fakta bahwa Tuhan bersedia untuk merendahkan dirinya atau membungkuk untuk melihat langit dan bumi. Kediaman Tuhan di tempat tinggi tidak menghalangi dia untuk melihat apa yang terjadi di bawah ini. Belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam kesiapannya yang murah hati untuk terlibat dengan dunia dan untuk menyelamatkan yang membutuhkan dan yang miskin dari masalah mereka. Tangan dermawannya jelas tidak tersembunyi dari hamba-hambanya, meskipun tempat tinggalnya jauh di langit. Kebesaran dan kepedulian Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya dilihat dalam transendensi Tuhan yang luar biasa, tampak jelas dalam perbuatan belas kasih dan kasih sayang Tuhan. Yang membutuhkan, yang miskin, dan yang tertindas mungkin mengalami secara langsung kekuasaan Allah yang berdaulat dalam pembalikan yang luar biasa yang dapat Dia lakukan untuk kebaikan mereka. Allah yang ditinggikan mewujudkan kebesarannya dengan menggunakan kuasanya untuk meninggikan yang terpuruk. Orang-orang bebas untuk mendekati Tuhan karena keagungan dan supremasinya yang berdaulat, tidak mengubah fakta bahwa Dia adalah pencipta dan pemelihara mereka yang murah hati, dan bahwa orang-orang adalah hamba-hambanya, anak-anak kesayangannya. Ibadah dengan demikian dimotivasi tidak hanya oleh keagungan Allah tetapi juga oleh kebaikannya. Pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebesaran dan kemurahan Allah dinyatakan paling baik dalam diri Yesus Kristus yang rela turun dari surga dan diturunkan sampai mati di kayu salib untuk mengangkat manusia yang telah jatuh. Di sini, di kayu salib, kita memiliki alasan terbesar untuk menyembah dan memuji Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Pikirkan tentang salib dan apakah yang terjadi di sana untuk Anda secara pribadi. Dari apakah Yesus menyelamatkan Anda? Mengapa begitu penting untuk mengutamakan salib dalam pikiran Anda? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, saudaraku. Dalam kehidupan kita di dunia ini, terdapat banyak kesempatan di mana kita dihadapkan pada kebesaran dan kasih sayang Tuhan, yang mana Dia adalah Allah yang Maha Agung dan Maha Penyayang. Dalam perjalanan kerohanian manusia, Mazmur 113 dan Mazmur 122 menjadi panduan yang dapat memberikan pelajaran yang mendalam tentang betapa besar keagungan Tuhan dan betapa dalam kasih sayangnya kepada kita, hamba-hambanya. Melalui ayat-ayat tersebut, kita diundang untuk merenungi kebesaran dan kasih sayang Tuhan yang tiada tara. Di dalam Mazmur 113 mengajak kita untuk memuji Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Ayat pertama membuka dengan seruan untuk memuliakan nama Tuhan dari sekarang hingga selama-lamanya. Ini adalah panggilan untuk menyadari bahwa kebesaran Tuhan abadi dan melampaui batas waktu. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita diajak untuk mengakui dan bersyukur atas kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pandangan ini diperkuat dengan pemaparan tentang keagungan Tuhan yang tinggi, melebihi segala sesuatu di bumi dan di langit. Keagungan Tuhan seolah melingkupi seluruh semesta ini. Melalui kata-kata yang indah, kita diajak untuk merenungi kebesaran dan keagungan Tuhan yang tidak terbatas. Di sisi lain, Mazmur 123 memfokuskan perhatian pada kasih sayang Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat pertama menyatakan sikap pengabdian dan ketergantungan yang penuh harap kepada Tuhan. Di dalam pelajaran kita ini, kita diilustrasikan seperti hamba yang menoleh kepada tangan majikannya. Analogi ini menggambarkan betapa kita berserah diri sepenuhnya kepada kasih sayang dan perlindungan Tuhan sebagai Tuhan kita. Ayat selanjutnya merinci betapa kita sebagai hamba memandang kepada Tuhan dengan penuh harapan dan kesetiaan. Meskipun kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, kepercayaan kita tetap teguh kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Disinilah terbentuk rasa syukur yang mendalam karena kita tahu bahwa kasih sayang Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, oleh karena Dia Maha Agung dan Maha Penyayang. Kebesaran dan kepedulian Tuhan yang tidak dapat sepenuhnya dilihat dalam transendensi Tuhan yang luar biasa tampak jelas dalam perbuatan belas kasihan dan kasih sayang Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang bebas untuk mendekati Tuhan karena keagungan dan kepemimpinannya yang berdaulat, tidak mengubah fakta bahwa Dia adalah pencipta dan pemelihara mereka yang murah hati, dan bahwa orang-orang adalah hamba-hambanya, anak-anak kesayangannya. Dan kebesaran dan kemurahan Allah dinyatakan paling nyata dalam diri Yesus Kristus yang rela turun dari surga dan diturunkan sampai mati di kayu salib untuk mengangkat manusia yang telah jatuh, saudara dan saya, yang tadinya kita harus dibinasakan, tetapi oleh karena Yesus menebus kita, maka kita dijadikan anak-anaknya. Di sini, di kayu salib, kita memiliki alasan terbesar untuk menyembah dan memuji Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita terus menyembah dan memuliakan Tuhan, karena kita memiliki Allah yang agung dan penuh dengan kasih sayang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, atas diri kami manusia, dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.